rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Yang saya hormati Ibu Kepala SMP Muhammadiyah 1 Depok, Ibu Restumianda SPD. Yang saya hormati Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah beserta dengan stafnya, dan Bapak Ibu Guru juga staf tata usaha. Yang saya banggakan Bapak Ibu orang tua wali murid kelas 7 sampai dengan kelas 9 SMP Muhammadiyah 1 Depok. Dan yang saya banggakan dan saya cintai anak-anakku yang soleh dan soleha dari kelas 7 sampai kelas 9 SMP Muhammadiyah 1 Depok. Baik, dalam kesempatan pagi ini Miss Ocha akan menyampaikan adab dalam menuntut ilmu. Sebelum kita memulai, Miss Ocha akan memberitahukan apa arti ilmu itu. Ilmu berasal dari bahasa Arab, yaitu alima, ya'lamu, ilman, yang berarti mengerti dan memahami benar-benar. Ilmu dari segi istilah ialah segala pengetahuan atau kebenaran tentang sesuatu yang datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang diturunkan kepada Rasulnya dan alam ciptaannya, termasuk manusia yang memiliki aspek lahiriah dan batiniah. Adapun ada penuntut ilmu. Menuntut ilmu adalah suatu keharusan bagi kita kaum muslimin. Banyak sekali dalil yang menunjukkan keutamaan ilmu, para penuntut ilmu, dan yang mengajarkan. Adapun adabnya sebagai berikut. Yang pertama, ikhlas karena Allah. Hendaklah kita berniat dalam menuntut ilmu adalah karena Allah Subhanahu wa Ta'ala dan untuk negeri akhirat. Apabila seseorang menuntut ilmu hanya untuk mendapatkan gelar agar bisa mendapatkan kedudukan yang tinggi atau menjadi orang yang terpandang atau niat yang sejenisnya, maka Rasulullah telah memberikan peringatan tentang hal ini dalam sabdanya. Barang siapa yang menuntut ilmu yang pelajari hanya karena Allah Ta'ala, sedang ia tidak menuntut kecuali untuk mendapatkan mata benda dunia, ia tidak akan mendapatkan bau surga pada hari kiamat. Hadis riwayat Ahmad, Abu Daud, dan Ibnu Majah. Kemudian yang kedua, untuk menghilangkan kebodohan dari dirinya dan orang lain. Semua manusia pada mulanya adalah bodoh. Kita berniat untuk menghilangkan kebodohan dari diri kita. Setelah kita menjadi orang yang memiliki ilmu, kita harus mengajarkan kepada orang lain untuk menghilangkan kebodohan dari diri mereka. Dan tentu saja mengajarkan kepada orang lain itu dengan berbagai cara agar orang lain dapat mengambil faidah dari ilmu kita. Kemudian yang ketiga, berniat dalam menuntut ilmu dan membela syariat. Sudah menjadi keharusan bagi para penuntut ilmu berniat dalam menuntut ilmu untuk membela syariat, karena kedudukan syariat sama dengan pedang. Kalau tidak ada seseorang yang menggunakannya, ia tidak berarti apa-apa. Penuntut ilmu harus membela agamanya dari hal-hal yang menyimpang dari agama atau bid'ah, sebagaimana tuntunan yang diajarkan Rasulullah SAW. Hal ini tidak ada yang bisa melakukan kecuali orang yang memiliki ilmu yang benar sesuai dengan petunjuk Al-Quran dan As-Sunnah. Kemudian yang keempat, lapang dada dalam menerima perbedaan pendapat. Apabila ada perbedaan pendapat, hendaklah penuntut ilmu menerima perbedaan itu dengan lapang dada selama perbedaan itu pada persoalan ijtihad, bukan pada persoalan akidah. Kemudian yang kelima, mengamalkan ilmu yang telah didapatkan. Termasuk adab yang terpenting bagi para penuntut ilmu adalah mengamalkan ilmu yang telah diperoleh, karena amal adalah buah dari ilmu, baik itu akidah, ibadah, akhlak maupun muamalah. Karena orang yang telah memiliki ilmu adalah seperti orang yang memiliki senjata. Ilmu atau senjata tidak akan ada gunanya kecuali diamalkan atau digunakan. Kemudian yang keenam, mencari kebenaran dan sabar. Termasuk adab yang paling penting bagi kita sebagai seorang penuntut ilmu adalah mencari kebenaran dari ilmu yang telah didapatkan, mencari kebenaran dari berita-berita yang sampai kepada kita yang menjadi sumber hukum. Ketika sampai kepada kita sebuah hadis misalnya, kita harus meneliti lebih dahulu tentang kesahihan hadis tersebut. Kalau sudah kita temukan bukti bahwa hadis itu adalah sahih, kita berusaha lagi mencari pengertian atau makna dari hadis tersebut. Kemudian selanjutnya yang ke-8, memegang teguh Alkitab dan As-Sunnah. Yang pertama, Al-Quranul Karim. Wajib bagi para penuntut ilmu untuk berupaya membaca, menghafal, memahami, dan mengamalkan. Kemudian yang kedua adalah As-Sunnah
As-Sunnah ini adalah sumber kedua syariat Islam setelah Al-Quran dan penjelasan dari Al-Quran Karim. Kemudian yang ketiga adalah sumber dari ucapan para ulama. Janganlah Anda menyepelekan ucapan para ulama karena mereka lebih mantap ilmunya dari Anda. Kemudian yang kedelapan, berupaya memahami maksud Allah dan Rasul-Nya. Termasuk adab terpenting pula adalah masalah pemahaman tentang maksud Allah dan juga maksud Rasulullah SAW. Karena banyak orang yang diberi ilmu namun tidak diberi pemahaman. Tidak cukup hanya menghafal Al-Quran saja dan hadis tanpa memahaminya. Jadi harus dipahami maksud Allah dan Rasul-Nya. Kesalahan dalam pemahaman lebih berbahaya daripada kesalahan dikarenakan kebodohan. Seseorang yang jahil atau bodoh apabila melakukan kesalahan dikarenakan kebodohannya, dia akan segera menyadarinya dan belajar. Adapun seseorang yang salah dalam memahami sesuatu, ia tidak akan pernah merasa salah dan bahkan selalu merasa benar. Kemudian selanjutnya, ilmu memiliki banyak keutamaan, di antaranya ilmu adalah amalan yang tidak terputus pahalanya, sebagaimana dalam hadis, jika manusia meninggal maka terputuslah amalnya, kecuali 3 perkara: sedekah jariahnya, ilmu yang bermanfaat, dan anak yang soleh yang mendoakan kedua orang tuanya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang kedua, Allah memerintahkan kepada Nabi Muhammad SAW untuk meminta ditambahkan ilmunya sebagaimana dalam firman Allah, dan katakanlah ya Rabbku, tambahkanlah kepadaku ilmu. Quran Surat Toha ayat 114. Kemudian orang yang berilmu adalah orang yang takut pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana dalam firman-Nya, sesungguhnya yang takut kepada Allah diantaranya hambanya hanyalah orang-orang yang berilmu. Quran Surat Fatir ayat 25. Kemudian ilmu adalah anugerah Allah yang sangat besar, sebagaimana firman-Nya, Allah menganugerahkan al-hikmah atau kefahaman yang dalam tentang Al-Quran dan As-Sunnah kepada siapa yang dikehendakinya, dan barang siapa yang dianugerahi hikmah, ia benar-benar telah dianugerahi karunia yang banyak. Dan hanya orang-orang yang berakallah yang dapat mengambil pelajaran dari firman Allah. Quran Surat Al-Baqarah ayat 216. Kemudian menuntut ilmu merupakan jalan menuju surga. Barang siapa yang menempuh suatu jalan dalam rangka menuntut ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Hadis riwayat Muslim. Baik, demikian amanat yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Ibu mohon maaf apabila ada kesalahan, karena kebenaran itu datangnya hanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Misoca akhiri, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.